Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pembahasan biologi. Hari ini masih tentang sistem koordinasi. Kita akan membahas tentang jenis sistem saraf. Kita tahu bahwa sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang dunia luar maupun di dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat komunikasi umum, pusat pemetaan strategi, dan sebagai pembuat keputusan dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh. Nah, sistem saraf jenisnya ini ada dua, terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat berfungsi menerima semua rangsang saraf dari luar tubuh atau ektoreseptor dan dari dalam tubuh interoreseptor. Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sedangkan sistem saraf tepi berfungsi membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Nah, saraf pusat itu terdiri dari satu otak, dua sumsum tulang belakang. Ya, kita lihat dulu sekarang adalah otak. Otak ini mempunyai bagian, ada yang disebut dengan otak besar, kemudian cerebrum, kemudian ada otak kecil, cerebellum, dan ada jembatan parol. Nah, juga ada di sini ada hipotalamus dan ada hipofisis. Talamus, hipotalamus, dan hipofisis. Ini adalah jenis dari saraf pusat. Nah, untuk pembahasan detailnya adalah sebagai berikut. Nah, otak itu dibagi pertama menjadi otak besar atau cerebrum. Cerebrum ini merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat. Diduga semakin banyak lipatannya, semakin cerdas seseorang. Cerebrum terdiri dari dua belahan atau hemisfer yang dipisahkan oleh visura longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf yang disebut dengan corpus callosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Otak besar ini terdiri dari otak depan atau disebut dengan lobus frontalis. Ini merupakan pengendali gerakan otot. Kemudian otak belakang, lobus occipitalis, merupakan pusat penglihatan. Kemudian ada otak samping atau temporalis, merupakan pusat pendengaran. Itu bagian otak besar. Selain otak besar, kemudian ada otak tengah. Terletak di depan otak kecil, bagian otak tengah adalah lobus opticus yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasar otak tengah ini terdapat kumpulan badan sel yang disebut ganglion yang berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Berikutnya adalah ada otak depan. Otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi menerima semua rangsang dari reseptor, kecuali bau-bauan, dan meneruskannya ke area sensorik. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan penumbuhan sikap agresif. Hipotalamus juga merupakan tempat sekresi hormon yang mempengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis. Itu adalah bagian otak depan. Berikutnya adalah otak kecil yang disebut dengan cerebellum. Kalau otak besar tadi cerebrum. Kalau otak kecil, cerebellum. Terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata, otak kecil ini merupakan pusat keseimbangan gerak.
dan koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Bagian bawah cerebrum terdapat jembatan parol yang berfungsi menghubungkan impuls otot-otot bagian kiri dan bagian kanan. Jembatan parol ini juga menghubungkan otak besar dengan otak kecil. Nah, kemudian selain ada otak besar, otak kecil, otak depan, ada sumsum lanjutan atau yang disebut dengan medula oblongata. Medula oblongata disebut juga sebagai batang otak. Ini merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Di sumsum lanjutan ini terdapat bagian yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang yang dinamakan dengan pons. Itu adalah fungsi sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, yang kedua tadi sistem saraf ini, saraf pusat dan saraf tepi. Tadi saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua ini adalah merupakan bagian bagian saraf pusat yaitu sumsum tulang belakang atau disebut medula spinalis. Ini terdapat dalam rongga tulang belakang. Fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak. Memberi kemungkinan gerakan refleks. Medula spinalis ini bagian luar berwarna putih dan bagian dalam kelabu ya. Kebalikan dari otak. Kalau otak bagian luar kelabu, bagian dalam putih. Nah, gambarnya sumsum tulang belakang itu seperti ini. Jadi mengisi rongga-rongga di dalam tulang belakang. Itu ada sistem saraf pusat. Yang bagian jenis dari sistem saraf itu adalah saraf tepi. Saraf tepi ini merupakan saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem saraf pusat. Saraf tepi sendiri terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Ya. Ini ada yang disebut dengan sistem saraf kranial. Ini sistem saraf tepi ya, yang berhubungan dengan otak disebut saraf kranial. Nah, sistem saraf tepi ini ada sistem saraf sadar dan saraf tidak sadar atau otonom. Sistem saraf sendiri yang sadar ini adalah sistem saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat tersebut, yaitu ke pusat motorik pada cerebrum atau otak besar tadi ya. Berdasarkan asalnya sistem saraf tepi ini dibagi atas saraf kranial yang merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan dorsal otak. Kemudian ada yang disebut dengan saraf spinal, ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang belakang. Masing-masing saraf ini mempunyai karakteristik, fungsi, dan jumlah saraf yang berbeda. Selain itu juga ada yang disebut ganglia. Itu merupakan kumpulan badan sel saraf yang membentuk simpul-simpul saraf dan di luar sistem saraf pusat. Nah, tadi saraf tepi ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Ini adalah gambaran sistem saraf tidak sadar atau disebut dengan otonom. Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke sistem otak. Sistem saraf otonom ini mengontrol kegiatan organ-organ dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu saraf parasimpatis dan saraf simpatis. Nah, kita lihat misalnya yang ini. Mata. Nah, parasimpatisnya menyempitkan pupil mata. Simpatisnya memperbesar pupil. Yang kedua, memacu produksi saliva atau air liur.
Yang di sini, yang simpatiknya menghambat pengeluaran saliva. Nah, contoh yang ketiga, menghambat denyut jantung. Ini meningkatkan kerja jantung, ya. Jadi, kalau dilihat keseluruhan, parasimpatik dan simpatik ini cara kerjanya adalah berlawanan. Misalnya ini, parasimpatik menyempitkan pupil mata. Simpatiknya memperbesar pupil mata. Yang kedua, memacu produksi saliva di parasimpatik, simpatiknya menghambat. Jadi ini adalah sistem dari parasimpatik dan simpatik itu adalah cara kerjanya adalah berlawanan. Ya, itu yang perlu kamu perhatikan. Untuk yang lain kamu bisa perhatikan sendiri ya. Misalnya yang di parasimpatik untuk apa namanya? Lambung memacu ekskresi lambung, yang simpatiknya menghambat ekskresi lambung gitu ya. Itu bisa dilihat, dipelajari selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah gangguan pada sistem saraf. Ada beberapa gangguan pada sistem saraf, misalnya yaitu epilepsi. Epilepsi sebetulnya adalah bukan suatu penyakit, tapi serangan ini muncul jika otak atau bagian otak tiba-tiba berhenti bekerja sebagaimana mestinya selama beberapa saat. Kemudian meningitis merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Ensefalitis merupakan peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh virus. Ada neritis, merupakan gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan, atau tekanan. Kemudian yang sering juga mungkin dirasakan adalah rasa baal atau kebas dan kesemutan. Gangguan sistem saraf ini akibat gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah atau kekurangan vitamin neurotropik, yaitu B1, B6, dan B12. Berikutnya adalah Alzheimer, merupakan sindrom kematian sel otak secara bersamaan. Kemudian ada juga gegar otak, merupakan bergeraknya jaringan otak dalam tengkorak menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran. Biasanya gegar otak itu karena benturan atau kecelakaan ya. Kemudian berikutnya adalah stroke. Stroke itu merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah sehingga otak menjadi rusak. Penyebabnya bisa karena penyempitan pembuluh darah, arteriosklerosis, bisa juga karena penyumbatan oleh suatu emboli. Ciri yang tampak dari penyakit stroke misalnya wajah yang tidak simetris. Berikutnya masih bagian dari gangguan sistem saraf adalah amnesia. Mungkin kamu sering dengar apa itu amnesia, yaitu hilangnya kemampuan seseorang mengenali dan mengingat kejadian masa lampau dalam waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi karena otak mengalami guncangan baik batin maupun cedera karena goncangan ya. Kemudian ada Parkinson, merupakan penyakit yang terjadi karena kekurangan neurotransmitter dopamin pada dasar ganglion. Secara fisik, penderita ini memiliki ciri tangan gemeteran saat istirahat, gerak susah, mata sulit berkedip, dan otot kaku, sehingga salah satu cirinya adalah langkah kaki menjadi kaku. Berikutnya adalah poliomielitis. Ialah penyakit yang menyerang neuron-neuron motorik, sistem saraf pusat terutama otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang oleh infeksi virus. Penderita mengalami beberapa gejala seperti panas, sakit kepala, sakit otot, dan kelumpuhan. Itu beberapa dari gangguan sistem koordinasi mengenai saraf. Nah, untuk memahami dari jenis-jenis saraf,
silahkan kerjakan latihan berikut, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Nah, berdasarkan gambar di atas, deskripsikan masing-masing bagian berserta fungsinya dengan membuat tabel. Jadi misalnya nomor 1, namanya apa, fungsinya apa. Buatlah dalam bentuk tabel. Ya, jawab di komentar. Yang kedua juga sama, perhatikan gambar simpatis dan parasimpatis. Berdasarkan gambar di atas, deskripsikan efek stimulasi sistem saraf otonom terhadap berbagai organ tersebut. Nah, buatlah dalam tabel juga ya. Misalnya nomor 1, ini apa? Nah, lambung. Simpatis pengaruhnya apa? Parasimpatis apa ya? Jadi tabelnya buat nama organ, kemudian simpatis, kemudian parasimpatis. Nah, demikian uraian tentang jenis dari struktur sistem koordinasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.